yang bekerja 4 tahun atau 4,5 tahun. Nah, jadi pertanyaan yang muncul adalah seberapa kuat hubungan antara lama bekerja dan besarnya gaji? Dan apakah lama bekerja dan besarnya gaji itu linear? Seperti itu ya. Jadi kita coba menjawab dengan membuat yang namanya simple linear regression. Jadi kenapa? Karena kita di sini bermain dengan dua variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independennya hanya satu. Kalau misalkan kita berbicara lebih dari satu variabel independen, maka kita akan menggunakan bukan simple linear lagi, tapi menggunakan multiple linear. Nah, kalau dilihat formula dari atau rumus dari simple linear regression adalah yang di sebelah kiri ini ya. Jadi Y atau variabel dependent adalah sama dengan ini adalah konstanta ditambah koefisien dikali variabel independennya. Nanti untuk menghitung konstanta dan koefisien juga ada rumusnya lagi. Tapi kalau kita bicara masuk ke Python gitu, itu semua udah disediakan sama Python. Jadi kita tinggal melakukan memasukkan fungsinya aja. Ya udah mudah ya. Jadi kurang lebih nanti kalau kita udah masukin nih semua fungsinya, dia akan membuat model regresi yang tampak seperti gambar di sebelah kiri dari tabel ini. Jadi kalau dilihat nih dia akan memberikan garis juga bahwa modelnya itu menunjukkan tren naik ya. Jadi kita menyelaraskan dengan garis ini. Nanti ada juga yang namanya untuk menghitung error. Jadi bagaimana dari poin-poin plot-plot ini dilihat jaraknya ke garis yang sudah dibuat. Jadi itu akan melihat perkiraan errornya berapa persen. Kemudian semakin kecil errornya itu maka model ini boleh dibilang semakin efisien dan semakin dapat memprediksi suatu gaji. Jadi contohnya seberapa efisien itu adalah ketika kita ingin memprediksi gaji seseorang, misalkan yang bekerja 5 tahun, lama bekerja 5 tahun, kita tinggal menarik garis ke arah bantu ya ke arah ke arah garis merah. Nah, sehingga kita bisa melihat perkiraan gajinya. Nah, ini dengan simple linear regression. Mungkin ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya. Jadi forecasting dapat diterapkan langsung dalam dunia pemasaran ya, Bu? Iya, betul. Jadi banyak dipakai ya. Kalau simpelnya itu mungkin mereka nggak lakukan machine learning gitu. Misalnya kayak tadi ya penjualan gitu. Bisa saja diambil dari opini sales. Jadi salesnya dikumpulin nih, kamu udah coba nawarin ke mana aja gitu. Tapi kalau misalkan datanya banyak, terus kita punya data nih kayak penjualan selama 5 tahun ke belakang gitu. Itu kita bisa masukkan ke machine learning. Jadi kita bisa coba implementasikan ke dalam machine learning untuk memprediksi. Kalau misalkan jadi ada metode-metodenya banyak ya. Ini salah satu implementasinya adalah untuk pemasaran. Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya. Ya, contoh paling simpel misalkan kita menggunakan simple linear regression itu jadi hanya dua variabel, variabel dependent dan satu variabel independent. Variabel independennya misalkan hari raya, variabel yang kita ingin cari adalah pengaruh hari raya terhadap penjualan Indomie misalnya seperti itu, kita coba bisa masukkan ke dalam rumus. Selama kita punya datanya ya. Jadi ini kita asumsi kalau kayak tabel gini kan cuma sedikit nih record-nya. Kalau misalkan data organisasi itu kan pasti sudah banyak sekali ya. Dia punya data penjualan 5 tahun ke belakang, terus dia punya data penjualan per bulan, itu kita bisa utilisasikan itu sebenarnya.
Oke, kemudian sekarang kita bicara lanjut, kita bicara yang namanya multiple linear regression. Jadi kalau tadi kan kita cuma punya satu variabel independen. Nah, sekarang kalau bagaimana dengan variabel yang lebih dari satu variabel independen atau kita memiliki lebih banyak, kita ingin mengecek banyaknya pengaruh variabel-variabel yang ada macam-macam nih. Jadi misalkan di sini kita punya R&D, administrasi, marketing. Kita ingin tahu kaitannya dengan profit. Jadi ini lebih dari satu variabel kan. Ada R&D, ada administrasi, ada marketing. Nah, kita pakai namanya multiple linear regression. Jadi bedanya hanyalah kalau yang simple linear ya kita hanya pakai satu variabel aja. Sementara yang multiple kita punya beberapa variabel. Contohnya nih kita punya data. Kita punya data nih, kalau yang dilihat di sebelah kanan ini ada data R&D, administrasi, marketing, dan kita ingin melihat apa hubungan antara profit yang didapat dengan pengeluaran dengan variabel ini, dengan R&D, dengan data pengeluarannya marketing, dengan datanya administrasi. Nah, itu kita bisa masukkan dengan menggunakan metode multiple linear regression. Kita juga bisa tahu dari 4 variabel ini, mana yang punya kontribusi terbesar terhadap profit. Jadi kita coba cek dengan formula dari multiple linear regression. Katakanlah kalau misalkan kita sudah mendapatkan hasilnya, maka kita bisa mendapatkan kayak tadi apa yang variabel apa yang paling memiliki kontribusi terbesar terhadap profit. Jadi kita bisa tingkatkan di variabel itu. Contohnya misalkan ternyata R&D punya pengaruh besar untuk profit. Maka kita tinggal tambahkan budget untuk R&D seperti itu. Jadi itu salah satu contoh keputusan-keputusan yang bisa diambil dengan adanya perhitungan dengan menggunakan multiple linear regression. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih, data di tabel kita nih ada yang bentuknya nggak numerik ya, string. Jadi kalau kita masukkan ke model itu kan harus bentuk numerik. Jadi kalau di pertemuan minggu lalu kan kita sudah mencoba ya, Cica sudah belajar bagaimana mengubah data yang kategorikal menjadi menjadi numerik dengan yang namanya one hot encoding. Jadi nanti kita buat kita buat seperti ini jadi dengan one hot encoding. Kita membuat dummy baru untuk masing-masing variabel, masing-masing kategori, kita masukkan nilainya true atau false. Jadi kalau misalkan nih di baris pertama itu New York, jadi New York-nya 1, yang lainnya 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk menghitung dari kita dalam menghitung masuk ke dalam formula multiple linear regression, itu kita nggak perlu ambil semua variabel. Jadi variabel yang dibutuhkan hanya N+1. Jadi kalau ini kita hitung 1, 2, 3 kategori, kita hanya memerlukan 2 dummy variabel. Jadi kita bisa bebas dimilih mau yang mana, apakah mau pakai R&D administrasi atau R&D marketing atau R&D wilayah dan seterusnya. Nah, fungsi rumusnya nanti akan seperti ini nih. Nah, kalau misalkan kita kayak gini ya, profit sama dengan nanti dari hasilnya ini kita akan bisa lihat bagaimana perusahaan itu sangat ditentukan oleh R&D-nya. Jadi bagaimana perusahaan itu berinvestasi di wilayah R&D akan meningkatkan profitnya. Tapi balik lagi ini adalah forecasting dan harus dicek ya seberapa jauh margin error-nya dengan model yang dibuat. Jadi katakanlah margin error-nya sangat tinggi tuh. Margin error-nya misalkan 50%. Nah, berarti kalau boleh dibilang model kita ini nggak tingkat error-nya atau kemungkinan benarnya itu sangat rendah ya, bukan sangat rendah sih, hanya 50% lah gitu. Jadi ya, apakah sebagai pemangku jabatan atau sebagai pemilik
perusahaan gitu akan mengikuti model forecasting kita, lalu dia berinvestasi di R&D gitu, belum tentu. Jadi kita harus melihat efisiensi dari model yang kita buat. Gitu. Oke, kemudian mungkin ada pertanyaan untuk yang multiple linear? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke polynomial regression. Nah, ini bedanya ya kalau misalkan simple linear terus multilinear sama polinomial. Jadi kalau kita lihat di sini perbedaannya adalah fungsi polinomial itu adalah fungsi yang pakai kuadrat. Jadi nilai variabel independen bernilai pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat n dan seterusnya. Secara visual nanti hasilnya akan seperti ini bedanya. Jadi dia akan membentuk garis yang lebih melengkung. Lalu jika kita ingin melihat nih kapan kita pakai antara simple linear dan polinomial, kita harus lihat dari seberapa cocok model kita dengan data aslinya. Jadi kalau kita lihat simple linear itu udah oke untuk dipakai, maka cukup saja kita menggunakan model simple linear. Namun jika ternyata margin error-nya terlalu tinggi, maka kita bisa mempertimbangkan menggunakan fungsi atau metode polinomial. Jika kedua-duanya nggak fit, baru kita coba algoritma regresi lain, seperti misalkan support vector regression. Jadi sebenarnya metode regresi itu ada macam-macam, metode untuk membuat model machine learning pun macam-macam. Dan biasanya kalau di data scientist itu mereka akan mencoba beberapa model. Jadi mereka nggak akan coba cuma satu model. Misalkan mereka coba pakai simple linear, habis itu mereka coba juga pakai polinomial, habis itu mereka coba juga pakai multilinear gitu. Bahkan kalau dalam coding tuh biasanya dimasukkan dalam metode pengulangan. Jadi misalkan kalian sudah belajar yang for sama while ya kalau di semester 1 gitu. Fungsi pengulangan. Jadi bisa saja mereka menggunakan for dataset yang kita punya, coba dengan menggunakan polynomial regression bagaimana, menggunakan multiple regression bagaimana gitu. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam pengulangan. Nah, ini kita kasih contoh aja ya. Kalau kita lihat nih, kita di sini punya jumlah bekerja dan gaji orang yang bekerja. Nah, kalau kita masukkan di gambar ini, kita masukkan di plotting kurang lebih seperti gambar yang sebelah kanan. Nah, sekarang kita coba prediksi nih, berapa gaji orang yang bekerja 5,5 tahun misalnya. Nah, di sini kalau kita tarik garis linear, hasilnya tinggi sekali. Jadi nggak sesuai lah gitu istilahnya, nggak akurat ya. Nah, jadi bagaimana kita menghitung yang akurat, kita harus pakai namanya metode polinomial. Jadi kita ambil orang yang bekerjanya 6 tahun ini 150.000, lalu kita ambil orang yang bekerja 5 tahun. Jadi kita ambil maksimum 6 tahun itu 150.000, dan gaji yang bekerja di orang 5 tahun adalah 110.000. Maka orang yang bekerja di antara 5,5 tahun itu adalah di rata-ratanya. Jadi bagaimana menghitung rata-rata? Langsung aja 150 ditambah 110 dibagi 2. Jadi di situ kita bisa dapat prediksi bahwa orang yang bekerja di lama kerja 5,5 tahun itu bisa diprediksikan gajinya adalah di 130.000. Didapat dari mana? Rata-rata dari 150 plus 110 dibagi 2. Itu. Jadi kenapa di sini ya kita bisa lihat bedanya kapan kita menggunakan simple linear dan kapan kita menggunakan polinomial. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah kita ada yang namanya support vector regression.
kita punya model regresi lain nih yang disebut superfactor regression. Model regresi ini adalah penggunaan dari metode machine learning yaitu classification. Jadi kalau yang tadi kita bicara regression, superfactor regression ini lebih masuk ke dalam kategori classification. Jadi tadi kan kalau kita belajar pembelajaran mesin itu ada dua model ya. Yang pertama ya supervised learning sama unsupervised learning. Nah di supervised learning itu ada metode yang namanya regression dan classification. Nah ini adalah contohnya nih. Jadi kita menggunakan algoritma pembelajaran dengan menganalisis data dari pola yang digunakan untuk sekumpulan dataset ini. Jadi kita lihat nih contohnya nih. Ada banyak dataset yang kita nggak bisa pisahkan secara linear. Nah, bagaimana cara kita memisahkan ini? Jadi bagaimana kita bisa menggambar garis lurus dari kotak-kotak A, B, C, D ini. Bagaimana caranya? Kita harus mengklasifikasikan itu. Jadi kalau kita lihat nih, nah setelah kita klasifikasikan menjadi dua area, kita baru bisa menggambarkan garis lurus pada gambar ini. Jadi kita pisahkan antara satu titik di satu kelas dan titik lain, titik merah di kelas lain. Jadi kalau situasi seperti ini terjadi, kita sudah bisa memisahkan dan menarik garis. Jadi bagaimana kita mengklasifikasikan yang warna biru dan warna merah ini dengan metode klasifikasi. Nah, lalu kalau misalkan kita ambil contoh ya, satu gambar gitu. Nah, nanti ada jarak dari titik yang paling dekat dengan garis itu ditarik garis itu kita sebutnya namanya margin. Garis yang kita pakai untuk memisahkan itu kita sebut hyperplane. Jadi kalau misalkan hyperplane ini kita boleh sebut batas ya, batas yang kita buat. Lalu jarak antara titik yang paling dekat dengan hyperplane itu kita sebutnya margin. Nah, titik-titik ini kita sebut potensial support vector. Nah, kalau tadi jarak antara support vector ke garis hyperplane kita sebut margin, maka titik-titik ini kita sebut support vector. Jadi bagaimana intinya dari support vector ini adalah kita membagi dua jenis dataset kita menjadi dua kelas. Kemudian bagaimana kita mulai mencari korelasinya. Jadi kalau dilihat ini ada fungsinya ya, bagaimana kita membangunnya. Pertama kita mungkin menyiapkan dataset trainingnya, ada X dan Y. Kemudian kita memilih kernel, parameter, dan regulasinya jika diperlukan. Kemudian kita membuat matriks korelasi, kita melatih modelnya dan mendapatkan koefisien. Dan terakhir dari koefisien tersebut kita buat estimasi atau prediksinya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai masuk ke praktikum. Kita coba deh saya tunggu sampai jam 8.30 ya. Jika ada pertanyaan sebelum kita masuk ke praktikum. Kita bisa sambil coba install ya. Jadi di Python-nya diinstal pip install matplotlib.
Oke, kalau misalkan udah kita coba buka ya, Python-nya, terus kita coba dulu dari ini nih, coba, simpel aja import numpy, kemudian diketik tuh X sama dengan numpy titik random titik uniform dalam kurung 0.0, 5.0, 250. Nah, itu terus print ya, kita lihat hasilnya apa. Kalau ada yang udah coba. Jadi apa, codingan ini maksudnya kita ingin membuat X itu isinya adalah pecahan random dari 0 sampai 5 sebanyak 250 angka. Nah, kalau misalkan udah nanti coba dilihat ya benar nggak hasilnya kalau di print tuh benar nggak dia ada 250 angka terus random dari 0 sampai 5. Kalau ada yang kesulitan info saya ya, saya kasih waktu sampai 8.40.
Sambil saya coba ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini nih. 250 angka dari 1 sampai 5. Berikutnya kita coba bikin histogram. Jadi kalau saya balik lagi ke slide, setelah kalian install Matplotlib, nah sekarang kita ke berikutnya nih, kita buat histogram. Caranya gimana? Kalian ketik aja ini. Jadi dari angka yang tadi kita coba udah bikin random, kita bikin histogramnya. Gimana penjelasannya? Jadi kalau di sini kan ada PLT titik. Jadi kan PLT kita sudah impor ya, import matplotlib as PLT. Habis itu kita bikin PLT titik case histogram x, 5. Jadi kita harus kita mau bikin 5 bar. Jadi kita mau bikin histogramnya bentuknya bar. Jadi jaraknya adalah 5 bar. Jadi 0 sampai 1 itu 1 bar, 1 sampai 2 itu 1 bar, dan seterusnya sampai 5 bar. Nah, jadi kalau misalkan kita coba jalanin, nanti dijalanin di codingnya. Bentar, saya sambil ketikkan. Berhasil kalian bikin? Nanti keluarnya seperti ini. Sama nggak? Kita coba ya. 10 menitan. Ada yang nggak berhasil nggak?
Hmm. Ya, jadi diagramnya bisa beda, tapi tetap keluar kotak begini ya. Jadi begini, waktu kita bikin X random itu, kan memang random tuh. 05-nya sebanyak 250, sebanyak 250 angka. Angka saya sama angka kalian tuh bisa beda, karena random ya. Jadi hasil diagramnya nanti juga bisa beda. Tapi kurang lebih harusnya keluar seperti yang gambar ini. Jadi ada kotak-kotak, nanti ini kan artinya kan PLT histogram X5 ini kita bikin jaraknya tuh 0 sampai 5. Jadi nanti angka-angka di dalamnya kan tergantung random kita masing-masing. Seperti itu. Bentar. Diagram saya kelihatan nggak? Yang saya punya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita bikin randomnya tuh dari sampai 100.000. Coba dibikin sampai 100.000. Saya juga coba ya. Kita bikin. Hmm. Nanti hasilnya akan seperti ini. Lebih sama ya, yang tadi sama yang ini, cuma bedanya datanya lebih banyak aja. Oke, kalau udah berikutnya kita bikin yang namanya scatter plot, kita coba. Nah, ini coba diketik terus nanti dibuat hasilnya gimana. Jadi pakai PLT scatter, X-nya 5, Y-nya 99 misalnya. Nanti dia akan bikin ini gambarnya nih, 5 sama 99 itu di mana. Gitu. Ini kan kalau misalkan kita nanti mau membuat apa namanya, relasi gitu ya, lalu membuat hasilnya regresi, itu kita akan menggunakan yang namanya scatter plot ini. Jadi coba kita buat dulu dari array-nya, kita define, X-nya udah kita define, Y-nya udah kita define, lalu hasilnya seperti apa. Ya. Kita coba sampai sampai jam 9 ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di leave di message.
Lanjut ya, kalau scatter plot udah bisa, sekarang berikutnya kita coba masuk yang namanya linear regression. Nah, jadi kalau kita coba masukkan yang tadi X dan Y-nya, masukkan coding ini, nanti coba akan muncul seperti gambar yang kalau kalian lihat nih di baris 1 dan baris 2 itu ada import ya. Import matplotlib sebagai PLT dan SkyPy sebagai stats. Nah, ini kalian kan kemarin sudah install ya dua-duanya, dan matplotlib hari ini, SkyPy kemarin sudah diinstal. Lalu kita buat dua array. Yang pertama X dan Y. Nah, ini sebagai contoh aja, tapi kan kalau realnya nanti kita kan bisa pakai dataset ya. Terus X dan Y-nya itu kita bisa define atributnya apa. Nah, kemudian kita masukin ke dalam rumus. Nah, ada di sini ada fungsi slope sama intercept. Jadi nanti fungsi slope itu bisa mengembalikan hasil dari di sini define my function return slope kali x plus intercept. Nah, jadi nanti x-nya itu adalah slope kali x plus intercept. Habis itu setelah x-nya itu diketemukan, kita masukkan ke my model. Nah, di situ my model adalah kita bikin antara x yang sudah kita temukan. Setelah itu tinggal digambarkan di plot scatter dan plot bikin garis x dan my model. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi rumusnya kalau di Python kita tinggal masukin aja pakai yang baris 1 2 3 4 5. Baris yang kelima ini slope, intercept, r, p, stdr sama dengan stats titik line regress. Jadi line regress itu linear regression. Dia ada di fungsi SkyPy. Jadi kalau kalian belum install fungsi SkyPy, kalian nggak bisa pakai line regression ini. Linear regression. Nah, lalu apa yang dimasukkan di linear regressionnya itu X dan Y. Jadi variabel independen dan variabel dependen. Ya, silahkan dicoba dulu mungkin.
Oke, udah berhasil semua ya? Ada yang gagal? Kalau ada yang gagal, info di chatroom ya. Nah, berikutnya kita cek yang namanya relationship. Jadi relationship ini penting, kenapa? Karena kita perlu tahu ya, seberapa jauh gitu relasi dari dua variabel kita. Jadi kalau misalkan relation ini kalau di statistik itu yang koefisien. Jadi kalau misalkan range-nya itu mendekati 0, itu berarti makin nggak ada relasi antara variabel X dan Y. Kalau misalkan makin mendekati 1 atau minus 1 ya, absolut itu berarti makin ada relasi. Nah, sekarang coba dihitung R-nya, lalu di print, nanti keluar hasilnya berapa. Akan dicoba. Lalu coba, kalau udah berhasil, coba diketik di chatroom hasilnya berapa. Iya benar, jadinya kalau kita lihat ini ada 0,75 itu berarti dia sebenarnya ada relasi karena dia mendekati angka 1. Meskipun nggak sempurna tapi ada relasi. Jadi makin mendekati angka 0 itu berarti relasinya makin jauh. Jadi kalau kita anggap itu X sama Y, misalkan hubungan antara X-nya itu gaji dengan Y-nya itu umur. Nah, makin gede koefisiennya itu, makin mendekati 0, itu berarti nggak ada hubungan antara si gaji dan umur seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau prediksi nih, kita mau prediksi misalkan katakanlah X-nya ini uh,
Kan ini yang di bawah ini X-nya itu adalah tahun, Y-nya itu adalah kecepatan mobil. Jadi kita mau prediksi kalau mobil yang 10 tahun itu kecepatannya berapa. Jadi coba dimasukin fungsi ini, nanti kita bisa cek ya di speed sama dengan my function 10, itu kita coba print speednya dapatnya berapa. Nah, kalau kita ngambil dari gambar, itu kalau kita tarik garis secara manual, itu kita dapat di angka sekitar dari 85 sampai 86 lah, berarti 85 komaan. Jadi bisa langsung dicoba.
Kalau misalkan di print hasilnya harusnya nggak jauh-jauh dari 85 ya. Jadi kalau di sini kita bisa prediksikan bahwa misalkan 10 itu relasinya X-nya 10, maka Y-nya di angka 85. Oke, selanjutnya kita masuk ke polynomial regression. Nah, sekarang kita coba nih, gambarnya akan seperti ini. Akan dicoba. Jadi sama ya, kurang lebih sama yang tadi codingnya, tapi bedanya di sini kita masukinnya polylit dan polyfit. Jadi codingnya itu pakai polyfit. Karena kita pakai polinomial. Kalau tadi kan linear reg ya kalau nggak salah ya. Nih, linear regress. Nah, silahkan dicoba aja langsung. Saya kasih waktu 15 menit.
Oke, kalau udah berhasil bikin garis dari polynomial regression, berikutnya kita coba cari R-nya. Kayaknya itu yang terakhir deh. Ya, coba cari R-nya ya, berarti kita coba print R-nya sama kayak tadi. Jadi kalau misalkan di polinomial itu, um, polinomial itu kan tadi pakai kuadrat ya, berarti nanti carinya adalah R square. Jadi ini tinggal antara 0 atau 1. Jadi kalau misalkan mendekati 0 itu tadi makin nggak ada relation, kalau mendekati 1 itu makin banyak relation. Coba kita cek sekarang dari data kita ini relasinya berapa, atau koefisiennya ya. Yang dapat angkanya bisa ditulis di chat.
Oke, kalau yang udah dapat R-nya ini kalau di print itu adalah sekitar di 0,9 ya. Jadi itu mendekati 1. Berarti sebenarnya relasinya sangat bagus ini. Nah, sekarang kalau kita coba prediksi, nah ini jadi tugas saja nih. Saya mau tahu speed yang didapat berapa. Jadi kalian coba jalanin coding ini, lalu cek kira-kira kalau misalkan saya masukin modelnya itu 17, maka saya dapatnya berapa. Sama ya kayak tadi ya. Nih. Kalau saya dapat 17, itu angkanya tuh berapa saya dapetin. Kalau S-nya 17, Y-nya itu berapa. Oke, saya mau sambil absen dulu sebelum saya tutup. Mana? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nah, ya ini ada yang udah ngirim ya. Hebat ya, bagus. Sesuai ya kalau kamu lihat dari garis ini. Oke, mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya tutup. Jadi itu yang terakhir. Nanti ini saya lupa masukin ke e-learning, jadi nanti saya masukin ke e-learning. Tapi kalian bisa coba masing-masing untuk model ini prediksinya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Saya tunggu ya jawabannya. Nanti masing-masing bisa japri, email, dan lain-lain. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.